wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Camat Cimanggis yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Sekretaris Kelurahan Kecamatan Cimanggis Bapak Cahyanto SE, yang kami hormati Kepala Kelurahan Harjamukti Bapak Edi Suerman AMK, yang kami hormati Ketua GTKLA Kelurahan Harjamukti Bapak Jaka Suhendra ST, yang kami hormati bertemu di Aula Kantor Kelurahan Harjamukti dalam acara kegiatan lapor gugus tugas kelurahan layak anak kedua Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita mulai acara kita dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Depok. Hadirin kami mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah ma'wadu. Yang terhormat Bapak Sekjam, Ketua GTKLA Kecamatan Cimanggis. Yang saya hormati Bapak Sektor, Ketua GTKLA Kelurahan Harjamukti. Yang saya hormati Pak Kasih Kemas, Ibu Kasih Kemas, Bapak Kasih Ekbang, kebalik sedikit. Yang saya hormati Bapak Ustaz Sarif, yang saya hormati Bapak Babinsa dan Kaposko Pak Sumadin, yang saya hormati
hormati Ketua RW 03, Ketua Ramah Anak, RW Ramah Anak. Yang saya hormati Ketua Pegang Sehat Pak Nasrullah. Yang saya hormati Ketua Klaster 1 sampai 5. Izin nanti pengen kenal Klaster 1 siapa. Sampai Klaster 5. Karena apa? Karena di situ di klaster itu ada ada tugasnya masing-masing. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka rapat koordinasi gugus tugas kelurahan Layak Anak Kelurahan Harjamukti. Selawat serta salam senantiasa tersurahkan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya banggakan, silakan Ibu. Terima kasih banyak. Yang saya hormati dari Puskesmas, mangga silakan dulu. Izin kegiatan DTKLA di sini banyak sekali hak-hak anak yang harus kita perhatikan. Itu ada tugas-tugas kita di klaster 1, klaster 2, 3, 4, dan 5. Dan mohon izin nanti di klaster ini pun kalau nggak salah saya ingatnya klaster 3 doang ini, mohon maaf, klaster untuk kesehatan. Kalau 1 teh sipil ya, yang kedua keluarga, ketiga kesehatan, keempat pendidikan, kelima iya betul betul Pancasila itu artinya. Ya. Jadi mohon izin Pak Babinsa, Babimas pun ada di klaster tersebut. Nanti mungkin ya Bu Mati ya ada di Babimas sama Babinsa di situ juga ada, dari Puskesmas juga ada, Puskesmas mungkin di klaster 3. Izin nanti tolong di sini saya kalau melihat undangan itu mungkin disebutin juga di klasternya ya, supaya saya sedikit hafal. Saya belum hafal juga ini. Mohon izin kegiatan ini terselenggara dari anggaran APBD daerah. Alhamdulillah ini sudah hampir 80% peserta sudah hadir, dan saya mengharapkan ke Pak Sekdam untuk membuka kegiatan ini karena inilah program kerja kita kelurahan, yaitu melaksanakan rapat koordinasi gugus tugas kelurahan Layak Anak. Sedikit menyimpang Bu, Bapak Ibu, izin mungkin sudah mengetahui bahwa di kita tuh ada sekolah yang putus sekolah, yaitu PKBM di wilayah kita. Ini negeri, ini gratis. Tolong sampaikan ke warga bila mana ada anak-anak kita, anak tetangga kita, anak saudara kita yang putus sekolah, maka didaftarkan untuk sekolah kejar paket A, paket B, dan paket C. Saya kalau nggak salah juga di situ ada PAUD-nya juga, maka itu gratis semua, itu negeri. Emang agak jauh juga, bukan jauh ya, nyebrang jalan raya aja. Resikonya di situ, tapi lewat belakang, lewat Jambore, putar balik, lewatin Transmart, jalan jalan Jambore sedikit, baru belok kiri langsung sampai. Dan lokasinya mohon izin agak sepi, jadi tidak takutlah kita ya, agak sepi di belakang. Untuk halamannya kurang ya, nggak ada halamannya. Untuk upacara pun tidak ada, tapi insya Allah udah dibebasin. Yang di depan itu
560 meter. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa jadi hak milik pemerintah kota, jadi bisa digunakan bisa menjadi lapangan upacara. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon izin kepada Pak Sekda untuk membuka kegiatan rapat koordinasi gugus tugas kelurahan Layak Anak Kelurahan Harjamukti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yaitu sambutan dan mohon dengan hormat kepada Pak Sekjam untuk sekaligus membuka acara kita pada kesempatan ini. Kepada Bapak Sekretaris Kecamatan Cimanggis, Bapak Cahyanto SE, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Lurah, Harjamukti, Pak Edi Silakan. Yang saya hormati Pak Sekel selaku Ketua Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak. Yang saya hormati Babinsa Pak Purwo Wajib dan juga Pak Babin Kaptimas. Yang saya hormati Ketua LPM Pak Iskandar. Yang saya hormati para tokoh masyarakat ini Pak Ustadz Syarif dan Pak Nasrullah. Ada juga dari Pokdasat ya. Yang saya hormati juga para ketua RW. Ini ada RW 3, RW berapa lagi? Terus 1 ya? Dan yang saya hormati para pengurus gugus tugas Kelurahan Layak Anak dari klaster 1 sampai klaster 5. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya pada pagi ini kita bisa menghadiri rapat koordinasi gugus tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Harjamukti yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita sesuai dengan undangan yang mengadakan rapat koordinasi yang tentunya ini adalah untuk mensinkronkan kegiatan-kegiatan gugus tugas Kelurahan Layak Anak yang sudah kita lakukan selama ini. Perlu dievaluasi apa saja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang ada dari klaster 1 sampai dengan klaster 5. Misalkan klaster 1 itu hak sipil dan hak sipil ya, dan kebebasan ya, itu salah satunya adalah anak-anak di kelurahan ini apakah sudah memiliki kartu identitas anak. Nah, itu adalah tugas daripada klaster 1. Silakan nanti dievaluasi. Nah, tentu ini juga ada keterkaitan dengan RW-nya, RW ramah anaknya. Nanti kalau kerjasama kita punya data baik RW address gitu. Si A ini anaknya si Ano belum punya, kita data. Nah, nanti kita ajukan. Kebetulan gugus tugas kecamatan sudah bekerja sama dengan dinas Disdukcapil dalam rangka percepatan pembuatan KIA itu. Jadi lebih mudah atau lebih dipercepat lagi dalam pelaksanaan ataupun pemrosesannya. Dan juga pada yang lainnya juga sama, klaster 2 pendidikan seperti apa. Mungkin bisa bila perlu Bunda Pokja PAUD juga kita undang. Bagaimana dalam hal penanganan pendidikan anak usia dini, karena pendidikan anak usia dini juga ini sangat penting sekali, gitu kan. Apalagi ini adalah masa pertumbuhan ataupun masa kemasan, gitu kan, gitu kan. Dan juga yang lain-lainnya. Nah, saya yakin ini sudah dilaksanakan, tinggal mengevaluasi saja. Gitu. Saya yakin Pak Sekel ini saya lihat sudah aktif
ke sekolah-sekolah laporannya gitu kan. Nah, mudah-mudahan bisa itu nanti melaporkan, dan pada akhirnya nanti laporan kegiatan itu dirangkum dalam bentuk profil ya. Jadi nanti hasilnya adalah profil kelurahan layak anak itu seperti apa. Ya, artinya nanti kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun per klaster itu nanti akan terekam, dan itu nanti akan kita laporkan dan kami terima. Gitu. Alhamdulillah kalau Jamukti itu 2 tahun yang lalu ya itu mendapatkan juara RW ramah anaknya. Nah, kalau kemarin itu ya bukan. Nah, tahun kemarin kebetulan juga ada cuma salah penginputan ya, jadi nggak rekap gitu, yang salah. Cuma kegiatannya bagus, jadi nanti tiap-tiap RW ramah anak juga punya APK-nya, gitu, APK-nya seperti apa. Jadi ini kita kerja ini ya terkoordinasi, gitu. tidak parsial, tapi harus saling berkoordinasi. Mungkin itu jadi saya harapkan nanti dengan adanya pertemuan ini atau rapat koordinasi ini bisa memberikan ataupun mengevaluasi dan juga langkah-langkah ke depannya seperti apa, atau juga mungkin bisa untuk dilakukan ataupun diusulkan pada tahun anggaran berikutnya. Oh, ternyata kegiatan ini belum dianggarkan sekarang, ternyata ini harus, nah, misalkan kegiatan hari anak nasional seperti apa, atau kalau belum ya itu silakan diusulkan. Mungkin itu dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan rapat koordinasi gugus tugas kelurahan layak anak Kelurahan Jamukti dengan ini dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek duduk di kursi, duduk diskusi sambil pakai kacamata. Hari ini kita kumpul untuk diskusi kemajuan anak-anak kita. Satu lagi dengan aku. Lagi naik keretanya pagi-pagi. Memang harus peduli buat anak-anak kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Spesialis. Pak Lurah pakai baju batik, belinya di Pekalongan. Alhamdulillah semua kita baik. Semoga semuanya juga demikian. Itu jangan bisa. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan barokah dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fihi. Allahumma inna bihuda wa inna minna syariki ridha wa la tu'alina wa iyya sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang atas segala nikmatnya kita bisa berkumpul ya Bapak Ibu di Rakor GPKLA pada hari yang cerah ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada yang saya hormati Ketua GPKLA Kelurahan Harjamukti Bapak
GPK Suhendra, yang saya hormati Ketua LPM Bapak Iskandar, kemudian ada Kasih Kemas Ibu Pika, kemudian Kasih Ekbang ada Pak Aris, dan ibu-ibu semuanya yang saya hormati dan sayangi. Alhamdulillah ini adalah rakor kedua kita ya, ibu-ibu bapak semua. Ini adalah rakor GPKLA yang kedua. Jadi kemarin rakor pertama itu targetnya adalah untuk RW ramah anak sekelurahan Harjamukti. Dari RW ramah anak yang terbentuk sudah ada 12 ya Bu Fitri ya, sudah ada 12 RW ramah anak yang terbentuk. Nah, untuk rakor hari ini sasaran kita semua adalah untuk pengurus GTKLA, Kelurahan Harjamukti. Oh iya, koreksi 13 RW ramah anak. Pengurus GTKLA Kelurahan Harjamukti yang pengurus GTKLA dari klaster 1 sampai klaster 5. Mungkin saya cek dulu ya yang klaster 1, ibu-ibu bapak-bapak yang masuk ke klaster 1 boleh angkat tangan. Ini terkait dengan hak sipil dan kebebasan. Saya kemudian nah mungkin SK-nya boleh di ini Bu Fitri ya, nama-namanya ditampilkan kali ya, nama-namanya ya. Kemudian yang termasuk klaster 2 hak pengasuhan. Nah ada Bu Miki, kok Pak Iskandar lagi? Ada Bu Miki, kemudian ada siapa lagi nih? Kemudian klaster ketiga tentang kesehatan dan kesejahteraan. Ada dari Puskesmas, alhamdulillah Ibu sudah hadir. Kemudian ada klaster 4 pendidikan. Nah ini ibu-ibu PKK ya yang masuk klaster pendidikan. Kemudian pendidikan silat. Kemudian ada klaster 5 Bapak Babinta dan Babim kamu. Mantap. Ya. Kemudian pekerja sehat Pak Nasrullah masuk ke klaster kesehatan ya, klaster 3. Seperti itu. Nah, kita sebelum kita mulai diskusi, karena sebelumnya itu kan sebelum dari rapor kedua ini ada akan kami masukkan ke dalam tiap klaster ya, yang nanti akan kita sama-sama cari solusi dan inovasi-inovasinya untuk bisa diterapkan di Kelurahan Harjamukti. Nah, untuk lebih baiknya lagi ya, kita dengarkan dulu dari Pak Jaka ya, Pak Jaka Suhendra yang akan memaparkan terkait hasil rakor dan permasalahan yang kemarin sudah kita diskusikan. Kepada Pak Jaka, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali berkumpul setelah rakor pertama dilakukan beberapa waktu yang lalu di awal bulan Agustus. Seperti tadi disampaikan oleh Bupati, yang diundang di pertemuan pertama adalah ketua-ketua RW ramah anak. Lalu kemudian ada juga beberapa ketua-ketua RW ramah anak yang diundang pada kesempatan pertemuan kali ini. Kemudian salat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga insya sampai kepada kebesaran umatnya. Yang saya hormati Ketua LPM Kelurahan Harjamukti sekaligus Sekretaris MUI Kelurahan Harjamukti sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Harjamukti sekaligus ayah dari anaknya. Alhamdulillah
Kemudian yang saya hormati Ketua, kenapa dimati lampu? Yang saya hormati kenapa? Tes. Oh. Itu buat apa nih? Sekalian, maaf dalam teknis tadi, dan yang saya hormati Ketua apa itu? LPM ya, kemudian kasih Kemnas Keluaran Harga Bukti, kemudian ada Babinsa Keluaran Harga Bukti, Pak Bospol, Kabupaten Cimanggis ya, Pak Mabdi Prokes Papua Cimanggis Kecamatan kan ya. Kemudian Kepala PDD Puskesmas Keluaran Harga Bukti atau yang mewakilinya, kemudian Ketua Karang PKK Keluaran Harga Bukti dan jajarannya, Kepala atau Ketua RW 03 alhamdulillah sudah hadir, dan Ketua Pokja Sehat Keluaran Harga Bukti, Karang Taruna, kemudian tokoh masyarakat alhamdulillah, guru kita Ustaz Sahari sudah hadir sama-sama kita juga, dan struktur atau pengurus GTKMA dari mulai klaster 1 sampai dengan klaster 5 alhamdulillah sudah hadir, dan perwakilan RW ramah anak yang tadi disebutkan di awal bahwa kita undang beberapa RW ramah anak lagi ya, di antaranya adalah RW ramah anak RW 7, kemudian RW 3, RW 6 dan RW 11 kalau salah dalam undangan itu ya, undang dalam kesempatan pertemuan kali ini. Ya, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dalam pertemuan ini ya. Ini adalah tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, bahwa di pertemuan kemarin itu banyak sekali rangkuman-rangkuman bagus sekali. Jadi dari notulen yang dibuat dari pertemuan kemarin, kemudian kami ada tim kecil yang merangkum lagi menjadi 12 poin permasalahan yang ada di Kelurahan Harga Bukti, khususnya berkaitan dengan bagaimana kita memperjuangkan hak-hak anak yang ada di Kelurahan Harga Bukti. Dari beberapa poin yang banyak gitu ya, bahkan ratusan seperti iklan Oreo, nah, ini kita rangkum lagi menjadi 12 poin. Ini Mbak slide-nya dikesalin ya. Jadi ternyata ada banyak permasalahan gitu ya, yang kemarin dilaporkan, disampaikan oleh ketua-ketua RW ramah anak ya, diantaranya 11 ini yang ada di Kelurahan Harga Bukti, yang tersebar di beberapa RW ramah anak ya, yang kemudian akan menjadi sorotan untuk pembahasan di kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah mungkin saya tidak akan membacakan semuanya ya. Jadi yang intinya sebetulnya untuk kesempatan ini saya tidak ingin berbicara yang berat-berat. Tidak mau mengupas apa itu perda, apa itu undang-undang. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang sudah berkecimpung di masyarakat, di wilayah, sudah memahami tentang aturan-aturan itu. Dan memang perda atau undang-undang ini tidak salah. Apa saja yang dilindungi oleh undang-undang, oleh perda, apa hak-hak anak apa saja yang diperjuangkan oleh perda itu, memang benar. Ternyata apa yang
disampaikan dalam perda itu, ya memang itulah yang terjadi di lingkungan kita, itulah yang terjadi di masyarakat. Ya, permasalahan anak tidak jauh-jauh tidak lepas dari putus sekolah, kekerasan, pelecehan, kemudian pergaulan bebas. Nah itulah. Dan saya yakin Ibu, Bapak Ibu sekalian ada di sini juga sudah tahu, perhatikan. Terlebih lagi yang belum hilang dari ingatan kita beberapa waktu lalu terjadi di lingkungan kita, terjadi di tengah-tengah masyarakat kita bahwa ada kekerasan terhadap anak. Yang ironis ya, kekerasan itu terjadi atau dilakukan oleh orang yang menyatakan dirinya peduli dengan anak-anak, influencer parenting. Artinya orang tersebut kan paham tentang bagaimana berbuat baik kepada keluarga, bagaimana berbuat baik kepada anak. Nah ini menjelaskan kepada kita semua bahwa orang-orang yang memahami, orang-orang yang peduli terkait dengan, bahkan orang-orang yang proklamirkan dirinya sebagai orang yang peduli tentang keluarga dan anak, itu juga berpotensi berbuat kekerasan kepada anak. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, apalagi kita yang awam pengetahuan, apalagi kita yang awal istilahnya ya ini pengetahuan tentang parenting, ini pengetahuan tentang anak-anak ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di poin-poin yang dirangkum ini sama tim kecil ini ya, terus terang kalau sebelum adanya rakor ini kami ini ada tim kecil gitu, tim pengurus harian di gugus tugas anak-anak yang meramu apa yang harus dibahas. Dan menariknya di pertemuan tim kecil itu lebih lama gitu ya, lebih lama dari pertemuan rakor kita ini. Kadang-kadang mungkin paling lama kita melakukan rakor ini cuma sejam 2 jam gitu. Tapi kalau tim kecil itu bisa sampai seharian karena meramu gitu. Jadi kita ramu yang akan kita sajikan dalam rakor ini sehingga pembahasan kita ini akan lebih singkat, lebih tepat sasaran dan gampang dipahami. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mengajak nih ya, kenapa di sini kami undang Pak RW 03 dan RW 04 gitu. Karena menurut penjelasan dan paparan Dr. Nunung, Ketua Kepala Puskesmas Kelurahan Harjamukti, salah satunya ada kegiatan pajak yang tidak berjalan dengan baik di Kelurahan Harjamukti. Dalam hal ini sejauh kami mencatat ya Kelurahan Harjamukti bahwa ada 2 RW yang sudah terbentuk di bawah bisa. Di sini ada jinnya ini di kunci. Ya. Jadi ada 2 RW yang sudah membentuk posmaju. Nah, salah satu kendalanya disampaikan Dr. kemarin adalah kendala waktu ya, kendala waktu anak-anak remaja ini, kemudian masalah anggaran mungkin ya PRW ya terkait dengan pelaksanaan remaja. Nah, mungkin nanti akan dibahas dan akan disampaikan sama RW. Jadi bahasa-bahasa yang ingin disampaikan di sini adalah bahasa-bahasa keseharian kita, bahasa-bahasa yang ringan. Karena saya juga menjadikan forum ini seperti mengambil seperti yang pernah disampaikan Nabi ya, tentang khotibun nas alal qadri ukuli, khotibun nas alal qadri lugati. Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan akalnya, sesuai dengan bahasanya. Makanya saya nggak mau banyak bahas soal perda. Perda itu udah terlalu bagus, terlalu indah kita baca, mengatur seluruh sisi-sisi perjuangan anak. Tapi bagaimana keseharian istilahnya perjuangan kita tentang perjuangan anak ini. Nah Bapak Ibu sekalian, dari permasalahan ini saya coba melihatnya dari perspektif 5 klaster itu sendiri. Mungkin bisa dilanjutkan Bang Bago.
Slide selanjutnya. Nah, katakanlah permasalahan pertama gitu. Dan salah satunya tadi ada dari 13 poin tadi, di sini ada masalah yang sering kita hadapi, yang sering kita alami di lingkungan kita masing-masing. Contohnya masih banyak anak-anak kita, ya, anak-anak di lingkungan kita itu yang belum memiliki akte kelahiran, apalagi kartu identitas anak, gitu ya. Nah makanya nanti ini gugus tugas Kelurahan anak Kelurahan Rajamukti akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok mau melaksanakan gebiar akte dan KIA. Jadi kami minta bantuan para ketua RW anak di Kelurahan Rajamukti untuk mendata, ya, apakah masih ada anak-anak yang ada di wilayah Bapak sekalian yang belum memiliki akte kelahiran. Nah, ini waktunya akan kita sesuaikan. Ada kemungkinan itu dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan kita yang ketiga. Atau mungkin nanti kita bekerja sama dengan tim gerak PKK Kelurahan Rajamukti untuk melakukan gebiar tersebut. Ya, jadi langsung kita jadiin kita buatin akte kelahiran hari itu juga, gitu ya. Kemudian yang kedua, nah inilah masalah kita gitu ya, masalah kita yang kadang-kadang abai. Kita berbicara tentang anak, sementara wasilah atau wadah yang disediakan pemerintah untuk anak-anak kita di Kelurahan Rajamukti itu lepas dari ingatan kita, ya, yaitu forum anak. Forum anak ini adalah wadah yang disediakan pemerintah untuk anak-anak itu mengekspor kemampuannya, ya, kemudian bakatnya dan lain sebagainya di forum itu. Nah sampai saat ini boleh jadi Kak Maura, ya, yang sampai saat ini sebagai ketua forum anak Kelurahan Rajamukti ini sebetulnya udah harus di dimisioner gitu. Sudah selesai masa jabatannya karena usia dia itu udah lebih dari 16 tahun gitu ya. Karena kan anak-anak yang ada di forum anak itu batas usianya ada 16 tahun. Ini harus dihidupkan lagi, dibentuk lagi forum anak. Nah kemudian saya sepakat ketika forum anak itu diberi berdiskusi di Alwa Kelurahan ini, kemudian diberikan pelangnya ya, di luar kelurahan. Pelangnya nggak harus besi seperti yang ada di depan kelurahan, cukup spanduk banner aja bahwa inilah yang baik. Nah ini di pasal 1 yaitu hak sipil dan kebebasan. Kemudian lanjut yang melindungi hak lingkungan keluarga anak-anak dan pengasuhan alternatif. Yang pertama adalah membentuk serta memanfaatkan lembaga atau perorangan konsultasi keluarga yang ada di Kelurahan Harjamukti. Nah ini tugasnya kita kayak kami bercita-cita, ya Bapak Ibu sekalian, kami akan mendata siapa saja nih ahli-ahli parenting yang ada di Kelurahan Harjamukti yang menjadi rujukan kami ketika ada problem di Kelurahan Harjamukti. Gitu ya Bupati ya. Mana? Belum saya suruh ngomong. Makasih Pak Iskandar telah hadir, selamat bertugas kembali. Ya, lanjutkan ya. Jadi kita coba inventarisir lembaga atau perorangan atau orang-orang yang punya keahlian tentang parenting, tentang keluarga, tentang anak. Jadi setiap ada permasalahan keluarga di lingkungan kita merujuk ke mereka, kita konsultasi ke mereka, kita fasilitasi keluarga tersebut atau anak tersebut untuk mendapatkan apa istilahnya Bu Wati, konseling atau apa sih, konseling terhadap permasalahan mereka gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menekan pergaulan bebas dan pernikahan pada anak. Nah ini seperti yang disampaikan Ketua RW Ramah Anak RW 6 ya Bu Nunung, bahwa Bu Nunung ini merasa keceplosan atau kecolongan bukan gitu ya,
kecolongan gitu ya. Ya kan? Inilah bahwa memang begitu berat tugas kita gitu Pak Ustadz ya, di lingkungan ini untuk memperjuangkan hak anak ini. Udah sebegitu aktifnya Bu Nunung ya, aktif kemana kesana kesini memperhatikan hak-hak, ada PAUD-nya, ada apa segala macam. Masih saja ada bisa dikatakan musibah-musibah seperti itu. Tapi kalau melihat ini harus kita hadapi kejadian ini dan kita advokasi, kita bantu bagaimana hak-hak dia biar bagaimanapun korban ini ya, bisa dikatakan korban ini masih anak-anak yang hak-haknya tidak terlepas daripada dirinya gitu ya. Kemudian selanjutnya ini yang paling penting yang perlu kita perhatikan gitu, bersikap tegas kepada pelaku bukan perilaku gitu. Pada pelaku kekerasan pada anak, termasuk ya gejala-gejala LGBT pada anak. Nah ini mungkin ranahnya GTKLA, RW Ramah Anak, masyarakat dan orang tua. Nah inilah bagus sekali yang harus kita perhatikan, bahwa kadang-kadang kan kita ini setengah-setengah gitu ya, memperjuangkan hak anak. Sudah terjadi, jelas-jelas terjadi di mata kita tentang kekerasan anak terhadap anak-anak yang ada di Kelurahan Harjamukti. Tapi karena dari wah itu warga kami, wah itu saudara saya, wah itu kerabat saya, wah itu teman saya, sudah melupakan, sudah damai saja. Hello, Bu, Bapak, apa kabar dengan mentalnya anak-anak yang sudah jadi korban? Oke lah kita lupakan, oke lah kita damai. Coba apa yang terjadi pada anak-anak sebagai korban yang menjadi korban kekerasan itu terus terekam dalam dirinya sampai kapanpun, ya. Karena telah menjadi korban kekerasan dan pelecehan terhadap dirinya. Ya. Jadi tolong di sini, siapapun kita yang ada di lingkungan Kelurahan Harjamukti, khususnya ketua-ketua RW Ramah Anak, masyarakat dan orang tua, kita bertekad jangan ada tempat buat pelaku kekerasan yang ada di lingkungan Kelurahan Harjamukti. Jangan ada ruang buat mereka. Ketika itu terjadi, tindak tegas. Jangan berkata, wah itu jangan diberikan kesempatan, wah itu saudara saya, wah itu teman saya, udahlah dilupakan, udahlah damai saja. Nggak ada kata-kata seperti itu. Ini harus ditindak tegas, gitu ya, kepada pelaku kekerasan terhadap. Makanya ya kita berdoa gitu ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berharap pada aparat penegak hukum seperti pelaku kekerasan di daycare kemarin itu mudah-mudahan diproses secara hukum, karena ada kabar ada informasi bahwa si pelaku ini punya kedekatan dengan pejabat-pejabat juga ya, sehingga dikhawatirkan penegakan hukumnya itu akan tumpul gitu ya bagi mereka. Ya mudah-mudahan, makanya kita dorong apa sih yang kita bisa sebagai GTKLA, apa sih yang kita bisa sebagai RW Ramah Anak. Rencananya GTKLA itu akan menginventarisir, mendata ya PAUD dan daycare yang ada di Kelurahan Harjamukti. Lalu kemudian data itu akan kita laporkan ke Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, karena PAUD itu memang ranahnya Dinas Pendidikan, kemudian daycare itu ranahnya Dinas Sosial. Nanti akan kita rekomendasikan untuk melakukan penertiban terkait dengan izin-izin mereka. Kita tekan terus kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan agar bisa melakukan penertiban terkait izin operasional mereka. Sehingga bagi daycare atau PAUD yang ada di Kelurahan Harjamukti yang tidak memiliki izin, ya sebaiknya di stop gitu ya. Nah ini Bu Kiki, insya Allah PAUD-nya ada izinnya kan ya, mudah-mudahan ya. Mana Bu Kiki? Ya, RW, bahkan ada beberapa RW yang ada lebih dari satu posyandu. Nah kurang apa? Kok masih ada saja angka stunting di kelurahan. Bahkan nggak sedikit, ada 27 orang, 27 anak Pak, 27 orang. Nah ini gimana? Apakah kurang
apa istilahnya, kurang adanya sosialisasi kita kepada para anak-anak, kepada para orang-orang tua kita, orang-orang tua yang tadi anak-anak yang menjadi stunting anaknya, gitu ya. Nah ini perlu dikaji lagi, perlu ada sosialisasi penekanan gitu. Kadang-kadang memang ini tantangannya ya, yang baru saja beberapa hari yang lalu itu kami ini kelurahan ya mendapatkan CSR-nya dari perusahaan gas negara. Kemudian dilakukanlah pemberian makanan tambahan. Ya. Kami undang 27 anaknya itu. Tapi yang hadir berapa? Yang hadir cuma 15 anak, cuma 15 orang tua yang mendampingi. Nah sisanya kenapa nggak hadir? Karena mereka menganggap bahwa mereka nggak sepakat, nggak setuju kalau anaknya itu dibilang stunting. Padahal kan gitu ya Bro ya. Padahal kurang apa gitu kan puskesmas, posyandu, ya RW. Bahkan ada beberapa RW yang ada lebih dari satu posyandu. Nah kurang apa? Kok masih ada saja angka stunting di kelurahan. Bahkan nggak sedikit, ada 27 orang, 27 anak, 27 orang. Nah ini gimana? Apakah kurang apa istilahnya? Kurang adanya sosialisasi kita kepada para anak-anak, kepada para orang-orang tua kita, orang-orang tua yang tadi anak-anak yang menjadi stunting anaknya, gitu ya. Nah ini perlu dikaji lagi, perlu ada sosialisasi penekanan gitu. Kadang-kadang memang ini tantangannya ya, yang baru saja beberapa hari yang lalu itu kami ini kelurahan ya mendapatkan CSR-nya dari perusahaan gas negara. Kemudian dilakukanlah pemberian makanan tambahan. Ya. Kami undang 27 anaknya itu. Tapi yang hadir berapa? Yang hadir cuma 15 anak, cuma 15 orang tua yang mendampingi. Nah sisanya kenapa nggak hadir? Karena mereka menganggap bahwa mereka nggak sepakat, nggak setuju kalau anaknya itu dibilang stunting. Padahal kan gitu ya Bro ya. Padahal kurang apa gitu kan puskesmas, posyandu, ya. Enggak, mereka ini nggak serta-merta merasa stunting, ini gizi buruk dan lain sebagainya. Ada alat yang mengukurnya, ada ini memerintahkan muridnya untuk melakukan Berapa ramai Pak? lari keliling lapangan. Tapi lama-lama habis. Keliling lapangan sepak bola, bukan lapangan futsal, yang besar itu, yang sekali terakhir. Kata gurunya, kamu lakukan lari, jangan berhenti sebelum aku perintah kamu. Kata gurunya, lari lagi, sekali putaran, 2 putaran, 4 putaran, 1 5 putaran. Dia protes gitu. Karena di Mesir kan guru itu kan dipanggil Ustaz. Ustaz, saya udah gak kuat lagi Ustaz. Kata murid, kamu kuat wahai anak muridku, lakukan terus sampai 6 putaran, 5 putaran, sampai dia teriak lagi, Ustaz saya gak kuat lagi Ustaz. Sampai pada akhirnya ke putaran 10 ya, dia jatuh tersungkur dan nggak bergerak dan nggak berkata apa-apa. Dan disinilah Ustaznya berkata, wahai muridku, disinilah makna dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memberikan beban kepada kita, tidak memberikan tugas kepada kita, tidak memberikan amanah kepada kita ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jangankan bergerak, ngomong aja nggak bisa. Disitulah makna dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu yang dijawab oleh Ustaz. Bapak Ibu sekalian, ibrah atau pengalaman yang bisa kita menjadi dari cerita ini adalah janganlah kita gampang putus asa. Kalau hanya sekedar dibilang, wah ya anak-anak gue mau gue apain kayak masa bodoh, udah nggak mau bergiat. Jangan cuma gara-gara baru sekali makan mie goreng udah nggak mau makan. Nah ini yang harus
kita pacu, kita pupuk kembali semangat kita gitu ya untuk menjalankan tugas-tugas sosial. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang kita sampaikan ini akan menjadi pembahasan kita dari permasalahan-permasalahan yang ada di kelurahan kita, di kelurahan Jogja, khususnya di pemenuhan hak. Mungkin akan menjadi dorongan untuk kita melakukan diskusi. Silakan Bu Wandi dibantu bagaimana kita dari jalan keluar dari permasalahan ada. Demikian sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong Ibu untuk Pak Jaka. Ya, terima kasih untuk izin Pak Jaka untuk lebih fokusnya diskusi kita. Jadi ibu-ibu bapak-bapak sekalian, nanti kita akan bagi menjadi dua bagian diskusi. Bagian pertama sekitar waktu 15 sampai 20 menit. Ibu-ibu dan bapak-bapak pengurus klaster biar sambil kenalan itu boleh berkumpul bersama klasternya. Jadi tadi kan Pak Jaka sudah memaparkan ya masalah-masalah yang terjadi di wilayah Harjamukti berdasarkan data-data yang kami terima ya dari masyarakat. Nah kemudian setelah ini ibu-ibu bapak-bapak berkumpul di setiap klaster dari klaster 1 sampai klaster 5. Dari masalah yang sudah tadi dipaparkan oleh Pak Jaka, kami minta setiap klaster berdiskusi terkait solusi dan inovasi yang memang akan diterapkan gitu ya di wilayah Harjamukti yang memungkinkan untuk diterapkan untuk anak-anak kita yang ada di Harjamukti. Kemudian nanti boleh setiap klaster presentasi sekitar 3 menit gitu ya. Baru setelah itu nanti kita diskusi besarnya bersama gitu ya atas solusi dan inovasinya gitu. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya gitu ya untuk solusi dan inovasi yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu berikan gitu ya dari hasil diskusi. Nah mungkin saya bacakan ya, silakan nanti berkumpul. Boleh nanti klaster 1 di pojok kanan, klaster 2 di sebelah sini ya, di belakangnya klaster 1, kemudian klaster 3, klaster 4 dan klaster 5. Seperti itu boleh bawa kursinya masing-masing nanti ya. Saya bacakan ya klaster 1 itu ketuanya itu Kasih Ekbang, Pak Aris. Tepuk tangan untuk Pak Aris. Kemudian anggotanya itu ada Bu Marti, ada Bu Uca, kemudian ada Bu Maya. Yang ada aja di sini berarti Bu Marti, Bu Yaya, kemudian boleh Bapak Ketua RW gitu masuk ke Bapak Ketua RW, Ibu Ketua RW masuk ke klaster 1 untuk berdiskusi. Nah klaster 1 di sebelah sana Bapak Aris. Nah kemudian klaster 1 mau di mana, di sini aja? Ya udah deh, boleh klaster 1 di sebelah sini. Ya udah klaster 1 di sebelah sini ya ibu-ibu. Tadi Bapak RW, Ibu RW boleh, Pak RW 3 boleh, Ibu Nunung boleh. Silakan di sebelah sini Bu bersama Pak Aris Bu. Kemudian klaster 2. Nah, klaster 2 ini ketuanya ini adalah Ketua Pokja 1 TPPKK. Ada nggak Bu Miki? Ada ya? Boleh di sebelah sana deh. Anggotanya itu ada yang hadir nih, ada Bu Miki, Bu Haja Sama, kemudian ada Ibu Zulfa nggak hadir ya. Berarti boleh di sebelah sini ada Bu Miki, kemudian ada Bu Haja Sama. Yuk silakan melingkar. Bu Nunung boleh langsung, yang udah menemukan teman-teman klasternya boleh langsung berkumpul ya. Nanti Bu Fikri akan bagikan kertas dan pulpen. Kemudian klaster 3 boleh di sebelah Puskesmas Harjamukti, Pokja Sehat, kemudian Pokja 3, Pokja 4, Pokja Posyandu, Bu Catherine. Ya, boleh merapat ke sebelah sana nih, ada puskesmas di sini. Ketuanya adalah Bu Vika, Bu Kasih Kemas. Bu Kasih Kemas, kemudian Puskesmas, Bu Catherine, Ibu-ibu Pokja 3, Pokja 4. Silakan Bu Catherine. Iya, silakan bergabung mau di mana boleh. Kemudian klaster 4. Klaster 4 ini
Pokja 2 PKK Kelurahan. Ada Pokja 2 yang hadir perwakilan? Ada ya Bu Rita ya. Anggotanya ada Bapak Mulki. Nah, anggotanya Bu Rita, ada Bapak Mulki, ada Vina Putri Amalia. RW 8 tinggal di Bu Hani ya, Bu Hani ya. Kelas 3 di sini. Yang kelas 3 boleh saya ibu-ibu silakan. Waktunya 15 menit untuk berdiskusi. Dari yang tadi Pak Jaka paparkan, bagaimana solusinya dan apa inovasinya? Silakan. Ini klaster 5 Pak Aris. Klaster 1 ya? Tentang apa ya? Tentang hak sipil dan kebebasan. Hak sipil kebebasan. Masya Allah. Pelajaran KIA kalau ada yang belum punya. Pak Ustadz kalau belum punya KIA boleh dikirim. SIM. SIM yang belum punya. SIM. Surat izin menikah lagi. Wah, surat izin menikah lah. Ini klaster. Klaster berapa ini? Klaster berapa? Klaster 5 ya? Mantap. Ini klaster berapa, Bu? Klaster 2 Tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Masya Allah. Lanjut. Ini klaster berapa, Bu? Klaster berapa? Klaster berapa? 3, Pak? Klaster 4? Klaster 3 tentang kesehatan ya? Masya Allah. Ini pada dari Puskesmas ya? Ya. Ya. Ini klaster 4 tentang pendidikan. Cik. Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sudah bisa diselesaikan lawannya karena sudah lebih batas yang sudah disiapkan. 1, 2, mari sama-sama kita diskusikan oleh hasil yang tadi. Berarti kita kembali ke moderator. Karena tidak melihat perempuan nanti dilanjutkan oleh Ibu Marti. Ya pokoknya intinya untuk teman-teman klaster 1 sampai 5 kita mau kerjasamanya, kita berkolaborasi bersama-sama dalam rangka mensukseskan kegiatan DT Kala ini yang terutama di Kebita tersebut. Mudah-mudahan untuk warga yang terutama yang punya anak-anak di bawah 17 tahun itu bisa mempunyai KIA. KIA itu sangat penting karena nanti untuk sekolah, untuk di rumah sakit, naik pesawat, naik kereta itu sekarang ditanyakan KIA. Jadi KIA itu bukan sembarang KIA, memang benar-benar sekarang diperlukan untuk saat ini, dan itu juga ada program dari pusat yang dimana setiap anak-anak yang di bawah 17 tahun sudah wajib mempunyai KIA. Jadi kalau ada anak yang hilang, jadi kita bisa tanyakan ada KIA-nya apa enggak. Itu mempermudah juga kita dalam proses pencarian gitu, dan meringankan tugas Pak Polisi dan Pak Tentara ini. Jadi kalau ada anak yang hilang atau orang, kita bisa lihat dari KIA tersebut. Jadi tidak ada alasan yang di bawah umur 17 tahun nggak punya identitas gitu ya. Apalagi di Harja Mukti ini bisa tertolong, ini cukup rawan untuk usia remaja. Maka dari itu kita menyadari gagasan tersebut untuk setiap anak-anak di Harja Mukti ini harus dituliskan ya. Dan untuk RT RW yang warganya masih bukan KTP Depok, dan pastikan kembali untuk pindah haluan ke Depok, karena itu juga syarat
untuk pembuatan kartu identitas anak. Mungkin dari saya untuk pembuatan dia cukup sekian, dan lanjutkan nanti dengan Bu Marti yang program selanjutnya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita diskusikan lagi ya, forum anak sesuai tadi yang Pak Sekel ini ya tentang sekretariat anak. Kita mau bikin ruang vlog forum anak. Cuma mungkin untuk lokasinya belum tahu ya, belum inilah gitu. Tapi rencananya mau ada ruang vlog forum anak, biar forum anak kalau kesini tuh ada ruangannya, mereka harus ngapain, mereka harus mengerjakan apa, seperti itu. Oke, ya bikin podcast gitu kan, yang sekarang lagi tren ya podcast gitu kan. Nanti kita kasih project apa, lalu nanti mereka bikin podcast. Terima kasih untuk klaster 1. Selanjutnya klaster 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niki Pustukasari. Timnya keduanya sama, ada Mbak Dwi Rahayu, ada Umut Maina, ketua Kopnya 1, dan ada Bu Dewi. Untuk klaster 2, solusi untuk yang membentuk serta pemanfaatan lembaga atau perorangan yang ada di Kelurahan Harjamukti ya. Kita solusinya udah ada ya, tim konsultasi keluarga, membentuk tim konsultasi keluarga seperti nanti ada UPD sama sebagai penasehatnya. Nanti kita juga tarik Ustadz Sayadi dan ada psikolog yang ada di Kelurahan Harjamukti, misalkan di sini ada RW-kan, ada Bu Fatona, di RW ada Bu Eka, dan kita mengusulkan di Kelurahan Harjamukti kelurahan ada ruangan konsultasi khusus keluarga. Terus untuk keduanya Ada nama inovasi yang kerennya nggak Bu Niki? TikTok. Oh TikTok. Keren TikTok. Konsultasi keluarga. Yang kedua Tim konsultasi keluarga. Tim konsultasi keluarga. Jadi kalau ada masalah-masalah keuangan juga boleh ke TikTok. Boleh. Oke lanjut Bu. Yang kedua ya untuk yang angka seks pranikah yang kita yang urgent dulu ya, yang di RW 6 dan mungkin di RW 9 juga pernah. Jadi di RW 6 dan RW 9 kita mau mendatangkan kegiatan di sini parenting khusus untuk sasarannya ibu yang memiliki remaja dan bisa untuk mengadakan seminar juga untuk remaja-remajanya. Jadi itu rencana ada roasting parenting. Oh roasting, roadshow, parenting. Iya. Keliling parenting. Jadi prioritas di RW 6 dan RW 9 dulu. Yang ada angka perkawinan anaknya. Setelah selesai di sana baru Kawin muda maksudnya? kelurahan gitu. Kawin muda. Selanjutnya untuk Orang dulu udah muda 12 tahun kawin. Sikap bersikap tegas pada perilaku kekerasan pada anak. Ini rencananya kami ikut terlibat Saya untuk umur menangani 21. kekerasan. Maksudnya terlibatnya pendampingan, mengadakan pendampingan dengan Ini saya sekarang umur 30. keluarga korban yang kemarin Saya udah 49. Kemarin udah kita datangkan penilik PAUD yang udah langsung izin ke Kalura. Rencananya kita kerja sama Diski. Mudah-mudahan bisa terlaksana dalam waktu dekat, bisa mengumpulkan keluarga korban, ibu dan anaknya di Kelurahan Harjamukti pendampingan. Berarti yang nanti yang mendampingi yang tim dari TikTok tersebut ya. Oke, tepuk tangan luar biasa. Ada lagi nih, kayaknya ada banyak nih. Yang keempat ya, keempat. TBM ya, menghidupkan kembali TBM dan taman bermain. TBM itu masuk ke klaster, bisa sih klaster 2 juga. Apa-apa? Kita mengadakan Ya. mungkin yang tahun lalu Iya. diadakan dongeng keliling, kita adakan lagi dongeng keliling ke ramah anak, termasuk langsung ke TBM-nya, terus
kembali TPM-nya. Dan yang selanjutnya yang lembaga yang tidak berizin, rencananya dari kami, saya termasuk ketua Pokja Bunda PAUD, nanti bersama dengan GTKLA ya mengadakan MOPEL, MONEF, pendampingan lembaga. Jadi di sini ada 3 lembaga PAUD yang belum berizin, insya Allah akan didatangkan. Maksudnya kita datangi itu langsung. Nanti saya minta kerjasamanya dengan GTKLA Pak Sekdol. Di sini ada yang dekat di RW 1 ada 1, di RW 6 ada 1, dan di RW 14 ada 1 yang belum berizin. Ya itu tadi namanya MOPEL. Iya namanya MOPEL. MONEF dan pendampingan lembaga. Mopel itu mopel. MONEF pendampingan lembaga. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk klaster 2. Ada lagi yang klaster 2 yang mau berbicara? Silakan mau menambahkan. Ya, berarti untuk klaster 2 ini ada 5 inovasi. Semoga nanti bisa terlaksana dan diatur waktunya. Terima kasih ya Bu Kiki dan tim. Selanjutnya adalah klaster 3. Ya, baik, terima kasih Ibu. Kami dari klaster 3 ya. Memperkenalkan diri dulu, saya Bidan Atik dari Puskesmas Harjamukti. Sebelah saya ada Mbak Ula dari Puskesmas Harjamukti juga. Kemudian ini dengan Ibu Istiati ya Bu, perwakilan dari Posmaja. Nanti saya ada Bu Catherine dari Kelurahan yang pakai jilbab pink. Ini Ibu Desi ya Bu ya, Pokja 3. Bu Fika, Pak. Ini ketuanya Bu Fika sebenarnya, ada Bu Fika. Ya ada Bu Fika, kemudian tadi ada Pak Julianto dari RT 3 ya Pak. Terus ada Pak Nesro dari Pokja Sehat. Lengkap ya? Ya sudah. Ya hasil diskusi kami tadi ada 3 permasalahan ya Bapak Ibu di klaster 3. Yang pertama itu tentang tadi kawasan tanpa rokok. Untuk kawasan tanpa rokok ini di kelurahan sudah akan ada launching kartu KPR, yaitu yang dipilih RW 10 ya tadi. Hanya kenapa RW 10 itu karena Pak RW 10 nya itu tidak merokok. Jadi memang pastinya kan butuh contoh teladan yang dimulai dari Pak RW dulu. RW berapa dulu? Kan selanjutnya begitu. Sekarang RW 10, nah itu kita sudah tahap kemarin tanggal 19 itu sudah dilakukan kolaborasi, sosialisasi dan survei. Dan hari ini juga nanti akan kesana lagi kita ya dengan kecamatan untuk menindaklanjuti yang kemarin gitu. Kemudian untuk masalah yang kedua itu tentang stunting ya. Untuk pencegahan stunting sebenarnya kalau di luar Harjamukti ini udah lumayan sering dan banyak yang kita lakukan. Yang pertama kita ada CSR dari PGN ya, yang sudah dilakukan 2 tahun ya, dari tahun sebelumnya itu PGN sudah mulai. Begitu juga kami dari Puskesmas juga sudah melakukan beberapa kegiatan. Kalau untuk tahun ini CSR PGN itu kemarin tanggal 22 sudah memberikan sosialisasi kepada orang tua balita dan bayi yang memang perlu diberikan makanan tambahan. Dan nanti pemberian PMT-nya itu mulai tanggal 29 itu PMT dari PGN. Sasarannya untuk PGN itu ada 27 stunting dan BBLR sebenarnya, cuma kemarin datang di acara cuma 11 itu. Kemudian juga kemarin dari kelurahan ada PMT penyuluhan sudah dilaksanakan dari bulan Juli sampai Agustus ya, itu didistribusikan ke posyandu. Jadi semua yang datang ke posyandu dapat PMT. Itu kemudian kalau kami dari Puskesmas yang langsung pasti ada gitu. Kalau untuk tahun ini sasaran kita untuk balitanya 28, ibu hamilnya 4. Nah kita di bulan ini memang PMT belum mulai nih gitu. Insya Allah dilaksanakan September. Kita menunggu arahan dari Dinkes karena memang tahun kemarin kita ada beberapa masalah gitu ya, jadi kita harus hati-hati di tahun ini. Insya Allah bulan. Nah untuk masing-masing itu kita beda nih. Untuk balita kita diberikan 56 hari setiap hari.
yang dikasih itu PMP-nya PMP lokal, jadi nanti olahan. Dan kita bekerja sama dengan catering, insya Allah rencananya. Kemudian untuk ibu hamil diberikan selama 120 hari, gitu, setiap hari juga. Itu yang PMP. Berarti ini dimulai bulan September. Ya. Tidak apa untuk balita stunting ya khususnya. Apa? Iya. Untuk gizi guru, stunting, atau masalah gizi lainnya. Apa untuk ibu hamil yang kek atau masalah gizi lainnya? Ada 4 orang ya Bu ya? Sebenarnya sih. Ya, selamat datang Bu Ati. Boleh silakan duduk di samping Pak Sekel Bu. Silakan. Oke, berarti tadi ya inovasinya berarti bekerja sama dengan Dinkes ya untuk memberikan PMT ya 56 hari untuk balita stunting gizi buruk, kemudian untuk ibu hamil yang rentan 120 hari. Sebenarnya ini berubah ya, maksudnya awalnya 39 dari kemarin ada perubahan gitu, jadi kemudian untuk yang ketiga ya tadi fasilitas kesehatan keliling kita sudah melaksanakan kemarin bulan Juli tanggal 30 di SMA. Kami yang datang ke sana itu juga salah satu inovasi puskesmas di tahun ini itu dengan kepemimpinan yang baru kan tadi kita belum ada tuh ya puskesmas keliling, cuma untuk tahun ini kita mulai masih dilaksanakan dan nanti bulan ini akan ada lagi dulu di RW 2 tanggal 31 Agustus. Berarti puskesmas keliling muter dari RW ke RW, RW 6 sudah, selanjutnya RW 2. Terjangkau nggak Bu Bidan terjangkau? Per bulannya kita masih dulu karena kita kan melihat keadaannya Bu. Puskesmas keliling ini kita lihatnya memang wilayahnya sudah dijangkau sama masyarakat. Ya, tapi kalau misalkan kayak Pak kan kami kan adanya inovasi di RW. Nah itu mungkin nanti deh karena kan dekat ya, gitu kan. Jadi kita kenapa kita kemarin di RW 6 karena RW 6 itu jauh. Terus kemarin itu kenapa kita milih RW 2 juga karena ini memang ada yang pokoknya lokasinya sudah dijangkau kita. Mungkin nanti ke depannya akan ada RW lain gitu. Untuk sekarang itu kan masih sebulan sekali. Mungkin nanti ke depannya kalau misalkan kita lihat kondisi karena kita juga kan SDM-nya terbatas ya, harus bayaran dalam juga kan. Ada lagi? Oh sampai ini Pos Maja. Oh iya pos Maja betul. Pos Maja. Kita kan masih pos Maja itu sebenarnya kita sih mengajak Pak RW untuk mengadakan pos Maja di setiap RW-nya ya. Karena pos Maja ini sebenarnya penting banget itu ya. Itu pos Maja itu kayak kita posyandu aja tiap bulan dilaksanakan. Atau kalau belum bisa setiap bulan kayak di RW 8 karena RW 8 ya 3 bulan sekali ya Pak. Minggu 3 kali. 3 bulan Nah iya tuh apa kendalanya dana ya. Padahal sebenarnya pos Maja ini dana bagus banget nih. Ini sekalian sosialisasi jadinya ya. Jadi pos Maja kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan remaja. Kadang-kadang kan remaja ini apalagi sekarang ya dengan makanan yang bermacam-macam yang instan segala macam, dengan adanya pos Maja nanti anak-anak remaja kita itu bisa diperiksa kesehatannya secara rutin di pos Maja karena nanti diperiksa tensi darah, terus nanti kalau pas lagi ada pemeriksaan HB hemoglobin anak terutama remaja putri bisa ketahuan dia anemia atau tidak, terus juga nanti pemeriksaan PTM lainnya seperti gula darah, kolesterol kayak gitu ya gitu. Karena sekarang bukan cuma orang tua aja yang kena penyakit kayak gitu, kalau sekarang remaja aja banyak gitu. Jadi itu fungsinya pos Maja dan lain-lainnya banyak. Nanti ada konsultasi juga, mungkin kan namanya anak remaja juga banyak ya masalah-masalah yang mungkin dia pengen tahu. Nah bisa konsultasi karena nanti akan didampingi dengan tenaga kesehatan dari kami dari puskesmas. Itu pos Maja mungkin itu sama nanti
banyak ya klaster 3 luar biasa. Apalagi Bu, tepuk tangan dong untuk klaster 3. Luar biasa nih, banyak solusi dan inovasinya. Berikutnya boleh ini kolaborasi kelurahan, masyarakat dan puskesmas sendiri. Ustaz mau apa nanti? Itu dicuta, namanya dicuta genting. Gerak mengalir sendiri. Udah aja lah. susah sih, coba Bu. Nggak usah banyak-banyak. Nggak ada aja. Kejuta Jangan genting. ikutin. Kejuta genting. Yang artinya Gerakan cuci tangan cegah stunting. gerakan cuci tangan cegah stunting. Ya, cuci tangan kadang-kadang ini ya, apa sih namanya kayak sepele gitu, tapi sebenarnya itu mempengaruhi semuanya. Jadi makanya ini mau diadakan cuci tangan nanti mungkin. Kenapa? Ya Bu Fika. Apa klaster 3 mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan diskusikan memberi manfaat buat semua, terutama khususnya buat anak-anak yang ada di wilayah HDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk klaster 3. Kali mungkin untuk kegiatan Gejuta Genting ini melalui RW ramah anak atau melalui posyandu gitu ya Bu ya. Seperti itu ya, melalui anak-anak PAUD gitu ya. Berarti Pokja 3 nih turun tangan langsung ke PAUD, ke posyandu, kemudian ke RW ramah anak ya untuk melakukan sosialisasi. Iya. Oh, momennya Hari Cuci Tangan Sedunia di bulan Oktober, luar biasa. Selanjutnya klaster 4. Silakan klaster 4. Saya Vina Putri dari Karang Taruna RW 10 yang mewakili untuk dari klaster 4 ya, yaitu klaster 4 itu adalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Nah, terdiri atas ada Kak Fatrul, Bu Rita, Bu Halimah dan Bapak Nur. Saya Vina Putri. Ustaz Sahrin yang mana? Ini Ustaz Sahri, Bu Halimah, Ibu Rita, Kak Fatrul dan Bapak Murti. Tim yang kompak. Oke, jadi sebenarnya dari klaster 4 ini kan fokus permasalahannya itu ada 4 ya. Tapi dari 4 permasalahan ini fokus kita ada 2, yaitu terkait anak putus sekolah dan juga kegiatan pemanfaatan waktu luang dan kreativitas anak gitu. Kalau dari anak putus sekolah, sebenarnya dari hasil diskusi klaster 4, solusinya adalah kita tetap menggaungkan ya program paket kepada anak-anak putus sekolah yang mungkin SMP dan SMA itu digaungkan lagi terkait program paket. Kedua, ada mendaftarkan dan mengikuti keluarga dalam DTKS atau data terpadu keluarga sejahtera. Dan yang ketiga adalah memberikan penyuluhan terkait rencana pendidikan anak orang tua. Jadi kemungkinan ya dari diskusi yang kita dapatkan, mungkin beberapa orang tua yang memiliki ekonomi yang rendah, mereka itu tidak memiliki wawasan terkait rencana pendidikan anak itu seperti apa gitu. Mungkin yang dipikirkannya itu udah terlalu, wah dananya terlalu banyak ya udah nggak sanggup gitu. Padahal sebenarnya bisa direncanakan apalagi dengan kondisi orang tua tersebut yang ekonominya rendah gitu. Mungkin dengan dibantu dengan KIPK, dengan KIP, jadi mereka paham gitu rencana pendidikan dan mana saja sih yang dapat dibantu oleh pemerintah, sehingga mereka mungkin kekhawatiran mereka terhadap putus sekolah tersebut lebih cool down gitu, lebih santai gitu. Jadi mereka lebih bisa memikirkan secara jernih untuk menghadapinya seperti itu. Kedua terkait kreativitas anak, sebenarnya kalau dari kreativitas. Silakan Bapak klaster 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Yanto dari Karang Taruna Harjamukti. Di klaster 5 itu ada Pak Jaka, Pak Segel, ada Pak Mati, ada Pak Pur. Di klaster 5 ini pendidikan khusus ya. Kebetulan selama ini klaster 5 itu sudah berjalan karena ada beberapa kejadian di daerah Harjamukti, bahkan di luar Harjamukti yang melibatkan anak-anak dari Kelurahan Harjamukti. Dan semua kejadian itu baik kekerasan tawuran ataupun kekerasan seksual, alhamdulillah sudah ditangani dan didampingi oleh di klaster 5 ini. Untuk itu di klaster 5
sebenarnya nggak ada inovasi atau apa ya, karena kita juga di bimbingan khusus ini lebih menitik beratkan kepada kolaborasi sih sebenarnya, kepada klaster yang ketiga dan keempat, terutama itu di klaster keempat ya, pendidikan ya, karena rata-rata para remaja yang melakukan tindakan kekerasan itu, terutama tawuran ya, itu rata-rata anak putus sekolah karena kegiatan tidak punya sesuatu hal yang positif, jadi mengikut alur yang negatif sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk kekerasan seksual mungkin nanti kita akan kolaborasi ke klaster 3 karena korbannya itu pasti perlu perlindungan kesehatan, baik dari kesehatan fisik maupun kesehatan moral ya, itu perlu dibantu di klaster 3. Dan dari klaster 5 itu paling hanya ingin mengimbau untuk para orang tua yang mempunyai anak remaja usia-usia sekolah, diharapkan lebih proaktif atau lebih peduli kepada anak-anaknya di saat anak-anaknya di jam 9 malam belum ada di rumah. Itu harus dicatat, karena kejadian-kejadian yang terjadi itu di atas jam 9 rata-rata bisa di dini hari. Kan logikanya masa iya anak dini hari usia sekolah nggak dicari orang tuanya. Balik lagi kepada kita sendiri, profesi yang punya anak-anak usia sekolah. Dan di kelas 5 juga selalu akan ada RT, RW setempat di seluruh kawasan Harjamukti. Itu aja sih dari kelas 5. Terus sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama untuk klaster 5. Jadi kalau ada pelaporan kasus itu bisa bagus buat flyer tuh Bang. Jadi ada pelaporan, ada kasus di mana gitu, kita harus ada sih ya dinas PPA gitu kan. Kemudian konsultasi ada. Cuma kan kalau kita lebih dekat ke Pak Babinsa gitu kan, Babin Mas gitu kan, itu ada nggak kayak nomor kontak atau apa gitu yang bisa kita hubungi gitu? Maksudnya dibuat flyer untuk nomor kontak yang bisa dihubungi? Boleh, jika ada kasus-kasus selain didampingi GTKLA dengan ketuanya Pak Jaka jika ada kasus atau laporan. Ya, nanti kalau ada kasus bisa langsung ke klaster 5, nanti akan dibuatkan untuk nomor kontak-kontaknya. Dan juga setiap kasus juga nggak langsung ke Kapolsek atau ke mana ya, selama masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan akan kami usahakan secara kekeluargaan. Tapi kalau tidak bisa, ya pasti akan berlanjut di tahap selanjutnya, akan kami lakukan agar menimbulkan efek jerah bagi para pelakunya agar tingkat kekerasan, semua kekerasan itu menurun bahkan menghilang di wilayah Jawa Timur. Terima kasih. Ya. Nambahin mungkin buat putus sekolah, tawuran dan sebagainya itu kan dari klaster 5 ini bisa follow up ke klaster sebelumnya. Misal contoh korban putus sekolah itu nanti bisa dilaporkan ke klaster 4 ya, yang notabene bisa akan mengadvokasi anak-anak yang putus sekolah itu tadi gitu. Kemudian penyalahgunaan narkoba, nah itu bisa ke klaster 3. Nah ini yang akan dilakukan dari klaster 5 ini seperti itu. Itu mungkin sebagai tambahan aja, tadi saya ikut diskusi di klaster 5. Jadi sebetulnya saya bukan bagian dari klaster 5, cuma memantik aja tadi. Ya, itu mungkin Bu, makasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Mulai start untuk melakukan programnya itu kapan gitu kan? Itu bisa selalu dilaporkan. Kan kalau setiap klaster kan ada ketuanya ya, gitu kan ya. Nah nanti ketuanya bisa berkoordinasi dengan Pak Jaka gitu kan ya, melaporkan untuk kegiatan dan programnya. Jadi programnya itu akan terus berlanjut seperti itu. Alhamdulillah di tengah-tengah kita nih Ibu Bapak sudah ada Ketua Pokla dari Kecamatan Cimanggis, Ibu Saati. Terima kasih Ibu Saati ya, di sela-sela waktu sibuknya sudah hadir. Alhamdulillah Bu Saati, kita sudah melakukan rakor yang luar biasa Bu hari ini. Dari Bu Saati boleh silakan ini ya mungkin sharing-sharing dan memberikan pencerahan kembali gitu kepada kita.
Silakan Bu Saati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Gugus Tugas Kelurahan Anak-anak Kelurahan Harjamukti, Sektor dan jajarannya. Ada Kasih apa itu Pak? Kasih Agam, Kasih Keras Bu Vika, kemudian ada lagi Kasih Pomnya Alhamdulillah ya Pak ya, kompak. Kemudian dari Puskesmas, ya, Dr. Nunung ya. Ya, terima kasih ya Bu sudah bergabung. Yang kami hormati juga Mbak Babinsa, Bapak Katinas, kemudian dari LPM ada? Tadi ada. Dari LPM, tokoh masyarakat, PKK ada ya PKK. Kemudian Pokja Sehat, PATBM, PKDRT, PKDRT ada semua ya. Insyaallah. RW 03. RW 03 ya. Kemudian Bapak siapa lagi? Pak RW siapa lagi? RW-nya ada berapa? Sahrin, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya. Teman-teman ada juga. Ya. Bapak Ibu semua yang kami banggakan, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin saya tadi terlambat karena sudah ada jadwal ya. Kemarin itu harinya hari Kamis atau Jumat, ternyata dimajuin lagi. Berarti kayaknya lebih semangat nih. Kelurahan Harjamukti. Ya. Padat kegiatannya itu. Iya. Tadi saya mendengarkan paparan di klaster 3 ya, 3, 4, 5. Yang pastinya saya mungkin bisa ngasih 2 jempol kepada gugus tugas Kelurahan Harjamukti. Tepuk tangan buat Bapak Bodi. Nah, semua tadi diharapkan memang tadi betul arahan dari Pak Setel ya. Kasus-kasus apapun ini semua sudah masuk di dalam grup WA mungkin ya Pak ya. Ada grup WA gugus tugas ya. Bisa diinformasikan kasus-kasusnya untuk dijadikan solusi bersama. Nah, Bapak Ibu semua, dari permasalahan anak tadi bisa jadi ada yang terlupakan. Ya, jangan lupa by name, by address-nya. Ya, baik itu data mungkin di klaster 1 sudah 100% kan? Akta kelahiran sama KIA? Belum ya. Misalkan tinggal 2%-nya itu ada di RT atau RW berapa, ada by name, by address. Kalau memang ada keterangan lengkap, kenapa ada apa kok belum punya akta? Gitu ya, ada keterangan yang detailnya. Pun di klaster 2 itu keluarga ya. Ada pernikahan anak enggak? Ya kalau ada, baiknya ke adres. Ini untuk dalam rangka mencari solusi. Kemudian ada anak dengan orang tua tunggal, ada enggak? Ya, ada orang tua tunggal ini karena haknya dipastikan 5 klaster hak anaknya tadi terpenuhi. Makanya perlu data by name by address. Ada berapa sih anak yang dengan orang tua tunggal? Atau bisa jadi ada anak terlantar gitu ya. Ternyata udah orang tua tunggal, anaknya terlantar pula gitu ya. Ternyata nggak sekolah, sana kesini gitu ya. Di kelurahan lain ada yang seperti itu, masuk anak terlantar. Nah ini juga kerjasama dengan operator kelurahan layanan anak. Siapa operator kelurahan layanan anak? Bapak Ibu? Bu Fitri, sebelah saya. Nah Bu Fitri ini adalah yang melaporkan ke dinas-dinas terkait. Kita data by name by address itu bukan untuk kisah kemana-mana.
address tadi plus keterangannya. Nggak mau sekolah karena apa? Karena tercatat di wilayah lain ada beberapa anak putus sekolah baik yang nggak address tadi ternyata bukan orang tidak mampu saja. Sekarang sudah mulai trennya anak-anak nggak mau sekolah itu karena fasilitas di rumahnya sudah ada semua, sudah nyaman, makmur. Ini anaknya itu sudah fasilitasnya ada semua Pak di rumah, mampu orang tuanya menyekolahkan, tapi anaknya yang males. Karena kalau di sekolah disuruh sama guru, suruh nulis, suruh baca, kasih tugas. Ternyata di rumahnya pola asuhnya anak tadi tidak pernah disuruh, semuanya dilayani. Ini sudah mulai beberapa kasus seperti itu. Nah ini tolong memang kayaknya ke atas tadi apa mencari solusi bersama. Ya, diharapkan nanti menghubungi Bu Fitri ya, Bapak Ibunya. Ya, baik anak-anak kalau di kesehatan gitu, di kesehatan khususnya apa? Stunting atau gizi buruk gitu, itu pun juga sama. Ada bayinya kayak adresnya, kemudian diserahkan ke Bu Fitri, diinformasikan di layar terlihat ya Bu Fitrinya. Dan Bapak Ibu semua, Anta Muti sudah keren ya. 2 tahun yang lalu juara ya, juara berapa? Juara 3. Mudah-mudahan kalau memang ada pilihan lagi, mau ya juara lagi ya. Mau nggak Bapak Ibu? Mau dong, semangat. Oh, ada lomba lagi kapan Ibu Ati? Ada lomba lagi? Kapan dipasangkan? Sudah ada deadline ya? Ya. Persiapan untuk dirapikan profilnya. Nah di profil tadi, apa yang Bapak Ibu laporkan tadi, informasikan baiknya ada data baik dan address. Kemudian ketika Ibu mendampingi masyarakat ada foto kegiatannya. Fotonya juga foto berjalan. Foto berjalan tuh fotonya ada narasinya, tidak hanya foto doang ya. Ini lagi ngapain gitu fotonya. Gitu. Kegiatan itu. Kemudian MOU itu perlu dituliskan ya Bu Fitri ya. Biasanya ini adalah memang tanggung jawab dari kelembagaan ya. Kelembagaan itu dipastikan profilnya ya. Jangan sampai kelupaan gitu, kegiatannya banyak tapi ternyata nggak dimasukkan profil gitu kan sayang ya. Profil dari tingkat RW direkam menjadi profil kelurahan layanan ya. Data-data pun direkam dari semua RW menjadi laporan kelurahan layanan ya. Dan sepertinya kelurahan lain juga sudah mulai bergerak untuk profil, sudah mulai nagih-nagih profil RW gitu ya. Karena kelurahan sudah mulai merapikan data anak ya. Data anak ini per tahun itu dibutuhkan karena jika tahun ini tidak ada lomba ya, penilaian gitu ya, 2025 nanti akan ada lomba juga dari pusat. Namun data yang diminta adalah data 2024-2025 gitu. Kalau kosong tahun ini nggak mengerjakan maka akan sulit untuk merapikan. Mudah-mudahan data anak ini bergerak. Kalau tahun kemarin di profil ada 10 anak, data anak putus sekolah dengan kegiatan gugus tugas, dengan pendampingan gugus tugas, maka tahun ini datanya meningkat dalam kualitasnya. Yang putus sekolah berkurang, pun juga sama di data kesehatan. Tahun kemarin stunting mungkin ada 30, di tahun ini menjadi 10. Diinformasikan support dari kegiatan-kegiatan sinergitas baik dari puskesmas, dari unsur masyarakat, posyandunya, tokoh masyarakatnya, RT atau GKM gitu ya. Karena untuk menyelesaikan stunting itu tidak
hanya puskesmas dan posyandu. Perlu sinergitas dari semua masyarakat yang ada. Kemudian data anak yatim, data anak dengan orang tua tunggal, ya. Itu kalau bisa juga ada data-data dari address dan ada support kegiatannya apa sih dilakukan gitu. Ya. Saya tidak bisa mengikuti data tahun kemarin nih Pak. Di kecamatan kemarin data yang apa namanya Harjamukti saya belum dapat profilnya gitu. Profil ke kecamatan, ke dinas kecamatan juga dapat karena kecamatan itu akan merekat dari semua kelurahan masuk kecamatan direkat menjadi profil kecamatan layak anak. Karena penilaian kelurahan itu juga dinilai kecamatannya. Sedang pengerjaan sih Bu Ati. Untuk profil sedang pengerjaan dari pihak RW kami sedang mintakan. Di rapor pertama beberapa RW sudah membawa profilnya. Kemudian untuk sekarang kami dalam tahap memang menanyakan yang kedua kalinya kepada mereka untuk mengumpulkan. Kalau seandainya minggu ini belum dikumpulkan, maka rencana kami akan muter ke pengurus RW Ramana untuk meminta dan mendiskusikan profilnya. Seperti itu. Ya baik, Insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi yang saya lakukan pendampingan di Curug nih ya. Curug itu saya turun ke semua RW supaya mudah masyarakat kita membawa profil dulu nih, bawa profil yang tahun kemarin. Tinggal kita cross check data tahun kemarin nih, Bapak Ibu pengurus RW Pogjalan Anak gitu ya. Data kemarin itu di sini di RW ini ada pernikahan anak nih, gimana kondisinya sekarang gitu ya. Sudah punya anak dan udah sekolah belum gitu ya. Itu kita detailkan. Sampai ada memang banyak address ketika itu. Jadi membawa profil yang tahun sebelumnya sehingga upgrade datanya dapat. Kemudian tadi inovasi-inovasinya sebenarnya banyak ya tadi ya, Masya Allah, keren banget Harjamukti. Nah, dari gugus tugasnya itu diharapkan memang di kelembagaannya supaya gugus tugasnya juga ada nilai plusnya, harus ada himbauan tertulis Pak gitu. Dari gugus tugas menghimbau kepada semua warga ya, untuk mengaktifkan taman bacaan. Nanti dibikin suratnya dari gugus tugas. Atau tadi dengan taman bacaannya tadi ya, gitu, gerakan membaca. Kan masalah udah bergerak nih. Nah, kelurahan giatnya apa gitu? Salah satunya membuat suratan nih Pak, supaya tidak hanya 1-2 RW, tapi semua RW juga melihat, membaca, kemudian melaksanakan tadi atas himbauan dari gugus tugas kelurahan layak anak. Itu di klaster kelembagaan, termasuk MOU, kesepakatan turunnya siapa aja sih gitu ya. Pendampingannya ada PKK, ada posyandu. Nah itu dibikin MOU kesepakatan. Misalkan parenting gitu, ada nggak parenting di RW Bapak Ibu? Ada ya, ada. Ya. Nah itu kalau bisa dibikin jadwal rutin. Ya, misalkan bulan ini ada parenting, temanya tentang pendampingan pola asuh usia balita atau tentang kesehatan, tentang ASI eksklusi. Bulan depannya tentang apa? Nah kegiatan itu nggak mungkin ya kita bergerak sendiri ya, PKK sendiri, pasti di situ ada mungkin bersama dengan masjidnya, dengan majelis taklimnya, nanti ditulis. Itu bagian kelembagaan yang membuat MOU tadi. Gugus tugas bekerja sama dengan RW berapa, misalnya RW 3 ada majelis taklimnya. Berarti ya, mudah-mudahan kalau memang ada penilaian lagi, mau ya juara lagi ya. Mau nggak Bapak Ibu? Mau dong, semangat. Oh, ada lomba lagi kapan Ibu Ati? Ada lomba lagi kapan dipasangkan?
Sudah ada deadline ya? Ya. Persiapan untuk dirapikan profilnya. Nah, di profil tadi apa yang Bapak Ibu laporkan tadi, informasikan baiknya ada data baik and address. Kemudian ketika Ibu mendampingi masyarakat ada foto kegiatannya. Fotonya juga foto berjalan. Foto berjalan itu fotonya ada narasinya, tidak hanya foto doang ya. Ini lagi ngapain gitu fotonya. Gitu. Kegiatan itu. Kemudian MOU itu perlu dituliskan ya Bu Fitri ya. Biasanya ini adalah memang tanggung jawab dari kelembagaan ya. Kelembagaan itu dipastikan profilnya ya. Jangan sampai kelupaan gitu, kegiatannya banyak tapi ternyata nggak dimasukkan profil gitu kan sayang ya. Profil dari tingkat RW direkam menjadi profil kelurahan layanan ya. Data-data pun direkam dari semua RW menjadi laporan kelurahan layanan ya. Dan sepertinya kelurahan lain juga sudah mulai bergerak untuk profil, sudah mulai nagih-nagih profil RW gitu ya, karena kelurahan sudah mulai merapikan data anak ya. Data anak ini per tahun itu dibutuhkan karena jika tahun ini tidak ada lomba ya, penilaian gitu ya, 2025 nanti akan ada lomba juga dari pusat, namun data yang diminta adalah data 2024-2025 gitu. Kalau kosong tahun ini nggak mengerjakan maka akan sulit untuk merapikan. Mudah-mudahan data anak ini bergerak. Kalau tahun kemarin di profil ada 10 anak, data anak putus sekolah dengan kegiatan gugus tugas, dengan pendampingan gugus tugas, maka tahun ini datanya meningkat dalam kualitasnya. Yang putus sekolah berkurang, pun juga sama di data kesehatan. Tahun kemarin stunting mungkin ada 30, di tahun ini menjadi 10. Diinformasikan support dari kegiatan-kegiatan sinergitas baik dari puskesmas, dari unsur masyarakat, posyandunya, tokoh masyarakatnya, RT atau GKM gitu ya. Karena untuk menyelesaikan stunting itu tidak hanya puskesmas dan posyandu, perlu sinergitas dari semua masyarakat yang ada. Kemudian data anak yatim, data anak dengan orang tua tunggal, ya. Itu kalau bisa juga ada data-data BNK address dan ada support kegiatannya apa sih dilakukan gitu. Ya. Saya tidak bisa mengikuti data tahun kemarin nih Pak. Di kecamatan kemarin data Harjamukti saya belum dapat profilnya gitu. Profil ke kecamatan, ketika dinas kecamatan juga dapat, karena kecamatan itu akan merekat dari semua kelurahan masuk kecamatan direkat menjadi profil kecamatan layak anak. Karena penilaian kelurahan itu juga dinilai kecamatannya. Sedang pengerjaan sih Bu Ati. Untuk profil sedang pengerjaan dari tiap RW, kami sedang mintakan. Jadi rapor pertama beberapa RW sudah membawa profilnya. Kemudian untuk sekarang kami dalam tahap memang menanyakan yang kedua kalinya kepada mereka untuk mengumpulkan. Kalau seandainya minggu ini belum dikumpulkan, maka rencana kami akan muter ke pengurus RW Ramana untuk meminta dan mendiskusikan profilnya seperti itu. Ya baik, insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi yang saya lakukan pendampingan di Curug nih ya. Curug itu saya turun ke semua RW supaya mudah masyarakat. Kita membawa profil dulu nih, bawa profil yang tahun kemarin. Tinggal kita cross check data tahun kemarin nih, Bapak Ibu pengurus RW
detailkan. Sampai ada memang banyak address ketika itu. Jadi membawa profil yang tahun sebelumnya, sehingga upgrade datanya dapat. Kemudian tadi inovasi-inovasi ini sebenarnya banyak ya tadi ya, Masya Allah, keren banget dari Mukti. Nah, dari gugus tugasnya itu diharapkan memang di kelembagaannya supaya gugus tugasnya juga ada nilai plusnya, harus ada himbauan tertulis Pak, gitu. Dari gugus tugas menghimbau kepada semua warga ya, untuk mengaktifkan taman bacaan. Nanti dibikin suratnya dari gugus tugas. Atau tadi dengan taman bacaan kan tadi ya, gitu, gerakan membaca. Kan masyarakat udah bergerak nih. Nah, kelurahan giatnya apa? Gitu. Salah satunya membuat surat tadi Pak, supaya tidak hanya 1-2 RW, tapi semua RW juga melihat, membaca, kemudian melaksanakan tadi atas himbauan dari gugus tugas kelurahan layanan anak. Itu di klaster kelembagaan, termasuk MOU, kesepakatan turunnya siapa aja sih, gitu ya. Pendampingannya ada PKK, ada posyandu. Nah itu dibikin MOU kesepakatan. Misalkan parenting gitu, ada nggak parenting di RW Bapak Ibu? Ada ya, ada. Ya. Nah itu kalau bisa dibikin jadwal rutin. Ya, misalkan bulan ini ada parenting, temanya tentang pendampingan pola asuh usia balita, atau tentang kesehatan, tentang ASI eksklusi. Bulan depannya tentang apa? Nah kegiatan itu nggak mungkin ya kita bergerak sendiri ya, PKK sendiri, pasti di situ ada mungkin bersama dengan masjidnya, dengan majelis taklimnya, nanti ditulis. Itu bagian kelembagaan yang membuat MOU tadi. Gugus tugas bekerja sama dengan RW berapa, misalkan RW 3 memang menjadi nilai persen gitu. Karena itu nanti akan dilihat di profil itu ketika dilaporkan ke kota, BP3 akan dilihat dari kementerian. Kalau nggak tertulis kan nggak tahu ya, kalau hanya cerita gitu. Itu memang kelembagaan yang melis ya, apa aja sih yang dibutuhkan. Itu sih Pak. Sementara itu ya, Bapak Ibu semangat ya. Sehingga insya Allah ke depan anak-anak Harjamukti adalah anak-anak yang tumbuh dan kembangnya secara optimal, semangat, terlindungi ya. Tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan kepada anak. Mungkin itu dari saya. Muhammad Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas masukan-masukannya yang insya Allah bermanfaat ya untuk kami semua yang untuk JTKLH Harjamukti, untuk kemajuan JTKLH Harjamukti. Mungkin terakhir sebelum ditutup, Pak Sekel, silakan Pak sebagai penutup. Pak Jangka Suhendra. Baik, terima kasih Bu Marti, Bu Ati yang telah menyampaikan arahannya terkait dengan PR-PR di Kelurahan Harjamukti, menuju lagi tentang pendataan ya, data ini. Nah, ini sekedar curhat aja nih Bu Ati ya. Jadi kalau saya ini tipe orang yang nggak mau disibukkan dengan data-data tersebut, tapi kegantian itu nggak boleh dilupakan ya. Saya ini kepengen yang satu aja ketika ada anak putus sekolah kita datangin apa masalahnya, kita inventarisir, terus kemudian kita advokasi ke PKPM, ke sekolah-sekolah yang memang sebelumnya dia sekolah gitu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini diskusi kita memang sebetulnya kalau dilihat waktu gitu ya, begitu banyak permasalahan yang ada di Kelurahan Harjamukti ini, waktu
sampaikan, kita diskusikan, paling tidak bisa membuka pikiran kita lagi, membuka mata kita lagi betapa pentingnya kita menaruh perhatian terhadap anak-anak di Kelurahan Harjamukti, ya, dan menghidupkan lagi kegiatan-kegiatan anak di masing-masing RW ramah anak seperti taman baca masyarakat, kemudian kegiatan pengajian anak-anak, sehingga tadi di awal saya sampaikan persempit ruang pelaku kekerasan terhadap anak di Kelurahan Harjamukti agar mereka gerah gitu, takut untuk melakukan kekerasan berkaitan terhadap anak sendiri. Bapak Ibu sekalian, begitu menarik, begitu indah program-program yang tadi disebutkan Bapak Ibu sekalian dari program dari klaster ke klaster, begitu menarik ya. Tinggal permasalahannya, apakah setelah keluar dari gedung ini, keluar dari ruangan ini, apakah kemudian itu semua hanya sekedar menjadi bacaan atau referensi kita saja? Kenapa kita tidak memiliki kekuatan untuk bisa memperolehnya menjadi program-program di lingkungan masing-masing? Saya menginginkan bahwa ini semua akan kita tidak lanjuti, akan kita follow up menjadi goal kita atau tujuan kita. Karena satu persoalan di mana kemudian kita menjadi lemah, menjadi putus asa karena kita sendiri nggak tahu apa yang menjadi tujuan kita. Ketika kita tahu makna dari tujuan kita ini mau ngapain di sini, paling tidak ada tiga manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama adalah ketika kita menemukan tujuan yang jelas, kita akan menemukan semangat di situ untuk menggapai. Ya. Yang kedua, ketika kita memiliki tujuan yang jelas, kita akan mendapatkan banyak jalan keluar untuk menggapainya. Kemudian yang ketiga, ketika kita memiliki tujuan yang jelas, ya, kita akan mendapatkan makna, begitu banyak makna dari apa yang kita lakukan di sini. Ya, paling tidak ada tiga itu yang bisa kita dapatkan ketika kita memperoleh menentukan tujuan kita, menentukan goal kita. Ya. Kita sama-sama tahu apa tujuan kita di sini, yaitu tadi kita bahas dari awal, yakni menjamin hak anak itu bisa kita perjuangkan di wilayah Kelurahan Harjamukti. Mudah-mudahan karena waktu juga udah siang ya, kita tutup saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan bagi kita semua untuk menaikkan kapasitas kita, terutama di bidang layanan anak, kelurahan layanan anak. Mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan di sini kita bisa implementasikan di wilayah masing-masing, terutama yang tadi yang disampaikan sama Bu Ati Saati terkait dengan pelaporan data-datanya, NPWP address, ya, data anak di sekolah, kemudian data anak yang orang tua tunggal ya, kemudian banyaklah gitu ya. Nanti Bu Fitri yang tahu data itu yang akan disampaikan ke RW. Mungkin itu. Sebelum itu pun barangkali ada yang mau disampaikan lagi untuk waktu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk kita diskusi di sini. Kita akhiri rapor kita dengan sama-sama membaca doa penutup rapat atau penutup majelis. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat engkau sendiri dalam malam gelap, kau bertahan dalam kesesakan, engkau tetap memilih untuk menderita hanya demi selamatkan hidupku.
harus hidup